I'll pop a bottle off of your chain swinging, clang clang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Warta dari kelas 10 MIPA 6. Nomor presensi 12. Saya berasal dari kelompok 12 dan saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hikmah apa yang dapat kita petik dari terbentuknya Kepulauan Indonesia? Jawaban saya adalah hikmah yang dapat kita petik dari terbentuknya Kepulauan Indonesia ialah menjadikan kita lebih bersyukur lagi atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada negara kita ini, baik dari perbedaan flora dan faunanya maupun proses terbentuknya negara kepulauan ini. Maka hal ini sangat penting bagi kita, bahwa jika tidak ada kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, maka negara kita ini tidak akan terbentuk. Dan yang kedua adalah menjadikan kita lebih tahu lagi atas dahsyatnya negara kita ini terbentuk. Karena pada dasarnya, pada saat masa dahulu, negara kita belum ada, atau negara kita masih bergabung dengan satu benua, yakni Pangea. Pada masa dahulu, terjadinya proses penguraian dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor pada masa zaman es atau glasier, ditandai dengan mencairnya es sehingga beberapa daerah, beberapa daratan mulai terurai, memisahkan satu sama lain. Dan yang kedua adalah berasal dari bencana alam seperti meletusnya Gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pergerakan lempeng, di mana lempeng ini adalah lempeng yang dikatakan bukan sebagai benda mati, melainkan sebuah benda yang dapat bergerak, atau sebuah hal yang dapat bergerak dari waktu ke waktu, sehingga menyebabkan beberapa benua dapat memisahkan satu sama lain. Yang ketiga adalah menjadikan kita lebih melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya flora dan fauna yang ada di Indonesia itu beragam. Mengapa kok flora dan fauna yang ada di Indonesia beragam? Ya, dikarenakan yang pertama adalah negara kita pada saat dahulu masih bergabung dengan Pangea, sehingga belum ada hambatan seperti lautan, sungai, danau, maupun sesuatu yang memisahkan. Alias pada zaman dahulu adalah negara kita masih berbentuk satu, atau berbentuk satu benua, yakni Pangea, sehingga proses transportasi, proses perpindahan, baik itu flora, baik itu fauna, dan lain-lain, itu dimudahkan karena tidak ada hambatan, sehingga kita dapat menemui berbagai macam fauna yang ada di Indonesia atau yang ada di benua Asia dan Australia dapat dimiliki oleh fauna yang ada di Indonesia. Contohnya, fauna tipe asiatis. Kita dapat lihat berbagai macam ciri fauna tipe Asia atau dari benua Asia itu memiliki kesamaan ciri-ciri dengan fauna yang ada di Indonesia, yaitu fauna tipe asiatis. Tipe ini dapat kita temui pada Indonesia bagian barat, misalnya Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan lain sebagainya. Contohnya, harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini dimiliki oleh benua Asia juga, di mana harimau ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan harimau pada umumnya di benua Asia. Yang kedua adalah fauna tipe peralihan, di mana fauna ini terletak berada di tengah-tengah antara fauna tipe asiatik dan fauna tipe australis. Fauna tipe peralihan biasanya terdapat fauna atau hewan yang sangat langka. Banyak terdapat hewan langka seperti anoa dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah fauna tipe australis, di mana fauna ini negara kita memiliki ciri-ciri yang sama dengan fauna tipe yang ada di benua Australia. Contohnya, Indonesia mempunyai kanguru, walaupun sedikit, namun Indonesia memiliki kanguru, sehingga hal ini kanguru sebagai fauna yang memiliki ciri atau persamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Tepatnya, fauna tipe australis dapat kita temui pada Indonesia bagian timur. Dan yang terakhir, yakni kita sebagai generasi muda harus memahami betul-betul, harus mencermati betul-betul, dan tidak mengabaikan segala sesuatu yang dapat merubah ketatanan hidup negara kita ini, baik dari ekosistemnya, baik dari sumber dayanya. Kita harus mengeksploitasi
dengan efisiensi dan efektif, sehingga kita dapat menjadikan negara kita ini menjadi negara yang maju dan menjadi teladan bagi negara-negara lain. Oke, sekian itu dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause a lot, bitch, I'm always Perkenalkan, nama saya Novika Naila Nabila dari 10 MIPA 6, nomor absen 24. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, sebagai generasi muda, menurut pendapatmu bagaimana negara ini mengelola potensi alam yang dimiliki? Baik, menurut pendapat saya, negara Indonesia belum memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki secara maksimal. Cara untuk mengelola potensi alam yang dimiliki yaitu dengan cara melakukan eksploitasi sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian alam, serta untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. yeah, and you are Perkenalkan, nama saya Bismillahirrahmanirrahim dari kelas 10 MIPA 6 nomor absensi 36. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan peranan generasi muda dalam melindungi bumi dari ancaman baik dari manusia maupun dari alam. Yang pertama, dari manusia, kita harus saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai pendapat, dan tidak suka mencari keributan. Sedangkan yang dari alam, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus melestarikan lingkungan, mendaur ulang sampah, dan mereboisasi hutan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa.